Mbak Diva sudah terima THR belum? Sebenarnya siapa aja sih Pak pihak yang berhak menerima pembayaran THR? Kemudian dari sisi jumlah penerima, targetnya itu adalah 84.248 penerima. Provinsi Sumatera Utara, harmonis, objektif, responsif, pemanas solid, integritas kuat, korupsi hingga dalam tetap hati bangsa. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu, kembali padamu. Halo Sobat Intra Sumut, berjumpa kembali di podcast Tobat, teman ngobrol perbendaharaan bersama saya Diva. Sobat Intres, di podcast kita kali ini kita akan membahas hal yang menjadi hot issue nih saat ini. Saking hotnya, hal yang akan kita bahas hari ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh banyak orang. Nah, kira-kira Sobat Intres sudah bisa nebak belum nih apa yang bakalan kita bahas di podcast kali ini? Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah THR atau tunjangan hari raya. Di podcast kita kali ini kita akan membahas seputar mekanisme pembayaran THR di tahun 2024. Kemudian kita juga akan membahas keistimewaan pembayaran THR di tahun 2024 serta progres penyaluran THR di Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk menjawab semua kekepoan kita hari ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa dan tentunya expert di bidang pengawalan penyaluran THR. Beliau adalah Bapak Sem Febri Marihot Simbolon yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Boleh kita sapa dulu, selamat pagi Pak Sem. Selamat pagi Mbak Diva. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Mbak Diva gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah terima kasih nih Pak sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi tamu spesial kita di podcast dengan tema yang juga spesial nih kali ini. Nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Sem Febri ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman dalam mengawal penyaluran THR. Karena sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 di Kanwil DJPB Sumut, Bapak Sem Febri sudah menjadi Kepala KPPN yang dimana beliau secara langsung sudah terjun untuk mengawal penyaluran THR. Benar begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak Diva. Nah, boleh diceritakan sekilas nggak Pak, seperti apa pengalaman Bapak dalam mengawal penyaluran THR dan sebelumnya Bapak sudah mengawal pembayaran THR ini di KPPN mana aja nih Pak? Ya, jadi sebelum di Medan ini saya sudah bertugas di KPPN Lok Sumawe ya, dan sebelumnya itu juga di KPPN Sungai Penuh Provinsi Jambi. Sudah pernah ke sana belum Mbak Diva? Belum nih Pak, kapan-kapan kita ke sana nih kayaknya Pak harus ya. Bisa dijadwalkan. Ya, jadi waktu di Lok Sumawe maupun di Sungai Penuh itu kita juga sudah membayarkan THR ya, dan juga termasuk nanti gaji ke-13-nya. Jadi kita di sana begitu peraturan dari kantor pusat Juknisnya keluar, kita langsung koordinasi secara internal untuk memastikan agar penyaluran THR tersebut dapat kita selesaikan tepat waktu. Dan juga koordinasi secara intensif dengan para satker, stakeholder kita. Sehingga mereka juga
bersama dengan kita sama-sama memprioritaskan penyelesaian THR tersebut. Bahkan di KPPN sendiri, jika diperlukan kita membuka layanan pada hari libur atau hari Sabtu dan Minggu supaya seluruh SPM untuk pembayaran THR tersebut dapat kita selesaikan dengan cepat dan tepat dan bisa segera selesai sebelum hari raya tiba. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau mendengar penjelasan Pak Sem barusan nih, kita semakin yakin nih bahwa kita memang sudah bersama dengan orang yang expert di bidang penyaluran THR. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa THR ini merupakan hak yang diterima pegawai setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Boleh dijelaskan Pak sebenarnya apa dasar hukum dalam pembayaran THR di tahun 2024 ini? Nah, jadi untuk pembayaran THR dan gaji 13 tentunya ini biasanya dasar hukumnya sama ya, sekali keluar yang diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Nah, untuk di tahun 2024, pemberian THR dan gaji 13 dilaksanakan dengan berpedoman pada PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembayaran THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Yang selanjutnya, pedoman tersebut diatur lebih lanjut atau lebih teknis dan detail dalam Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND 311-PB.2-2024 tanggal 21 Maret 2024. Hal petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, serta tunjangan hari raya keagamaan bagi pegawai non-ASN tahun 2024 beserta lampirannya. Nah, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah yang terbaru ini ya Pak ya, yang tentang THR nomor 14 tahun 2024, sebenarnya siapa aja sih Pak pihak yang berhak menerima pembayaran THR? Dalam PP nomor 14 tahun 2024 tersebut sudah diatur dengan rinci ya, penerima THR dan gaji 13. Nah, para penerima THR tersebut pertama adalah aparatur negara yang terdiri dari ini PNS dan calon PNS, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian ada prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Yang kedua adalah kelompok pensiunan. Ini terdiri dari pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI atau anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Kelompok ketiga, penerima pensiun. Ini diantaranya penerima pensiun janda atau duda, atau anak dari PNS, atau pensiunan PNS yang meninggal dunia atau tewas. Kemudian juga termasuk penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri atau suami dan anak, dan beberapa kondisi lain yang telah diatur di dalam PMK. Serta kelompok keempat adalah penerima tunjangan. Nah, kemudian nih Pak, apakah ada terkait komponen pembayaran THR di tahun 2024 ini, apakah ada perbedaannya dengan pembayaran THR di tahun lalu Pak? Karena secara kondisi mungkin di negara kita ini, yang seperti yang kita ketahui kalau tahun lalu itu kita masih peralihan dari pandemi, dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah terbebas ya Pak. Apakah di tahun ini ada perbedaan nih Pak terkait komponen pembayaran THR-nya? Ya, baik Diva. Memang nanti akan ada sedikit ya perbedaan, namun secara keseluruhan komponennya itu sama antara 2024 dengan tahun lalu di 2023. Komponen THR untuk ASN, TNI, anggota Polri ataupun pejabat negara ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan tunjangan lainnya. Kemudian ada pensiunan, ini terdiri dari yang pertama ada ga
tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja. Untuk THR pensiunan atau penerima pensiun, komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Sedangkan THR untuk penerima tunjangan, komponennya adalah tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang membedakan adalah besaran untuk komponen tunjangan kinerja di tahun 2024 ini sudah dibayarkan secara full 100% dari tukin yang diterima. Tidak seperti tahun lalu yang masih 50% dari komponen tunjangan kinerjanya. Nah, inilah yang membedakan tahun ini dengan tahun lalu, dan ini artinya bahwa setelah terjadi perbaikan ya ekonomi negara kita seiring dengan sudah berubahnya status pandemi menjadi endemi ya. Jadi itulah yang membedakan di tahun ini dengan tahun yang lalu. Wah, mendengar informasi dari Pak Sem barusan nih jadi membawa angin segar bagi kita dan buat jadi sumringah nih. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, kan sekarang ini sedang penyaluran THR. Nah, yang ditanyakan banyak orang nih Pak, kapan sih kira-kira THR-nya masuk nih Kak? Kan kita tuh udah bolak-balik ya mantengin M-Banking, udah nggak sabar nih mau nerima THR. Nah, untuk menjawab kekepoan kita tuh Pak, boleh nggak Pak dijelaskan sedikit kapan sih sebenarnya waktu pembayaran THR tersebut dan berapa besarannya serta bagaimana nih mekanisme pembayaran THR-nya? Baik, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu Diva. Mbak Diva sudah terima THR belum? Alhamdulillah sudah sih Pak. Nah, jadi itu juga sudah cukup menjawab juga pertanyaan dari Mbak Diva. Namun saya akan jelaskan ya lebih detail lagi. Nah, jadi untuk THR sendiri itu dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Namun, dalam hal THR belum dapat dibayarkan sebelum hari raya, maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Sedangkan untuk besarannya sendiri sesuai ketentuan itu menggunakan dasar penghasilan di bulan Maret tahun 2024. Nah, jadi berapa gaji yang kita terima atau tukin yang kita terima di bulan Maret, nah itulah yang akan menjadi dasar besaran THR yang kita terima di tahun ini. Kemudian dari pembayarannya tadi ya 10 hari sebelum tanggal hari raya itu paling cepat tanggal 22 Maret. Jadi tanggal 22 Maret itu bahkan sudah ada yang menerima THR. Karena memang sudah bisa dibayarkan dari tanggal 22 tersebut. Kemudian untuk juknis terkait dengan gaji 13 karena memang sama-sama diatur dalam peraturan yang sama ya, PP 14 tadi, kemudian PMK-nya juga sama, tidak apa-apa ya saya sampaikan sekilas terkait penyaluran gaji 13 ya Mbak Diva ya. Boleh Pak, silahkan Pak. Nah, jadi sederhana saja untuk gaji 13 pembayarannya itu nanti paling cepat di bulan Juni 2024. Dalam hal gaji 13-nya belum dapat dibayarkan di bulan Juni, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024. Nah, besarannya nanti ini sebesar penghasilan yang diterima di bulan Mei tahun 2024. Kemudian tata cara atau mekanisme pembayaran THR-nya. Nah, yang pertama, pembayaran THR dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, bukan DIVA ya. DIPA Satker berkenaan atau DIPA KL. Kemudian pembayarannya dilaksanakan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung atau SPMLS oleh PPSPM langsung ke penerima, rekening penerima ya. Jadi nanti tidak lagi melalui rekening bendahara, tetapi THR tersebut dananya langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Namun jika THR tersebut tidak dapat dibayarkan langsung ke rekening penerima, ini bisa dilakukan dengan pembayaran THR-nya melalui SPMLS, melalui rekening bendahara pengeluaran.
Nanti bendahara pengeluaran akan melakukan pembayarannya THR tersebut ke si penerima. Dan perlu diingat, bendahara pengeluaran segera menyetor sisa dana pembayaran THR dalam hal ada terdapat sisanya. Kemudian penyetoran ke kas negara dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran THR ataupun nanti gaji ke-13. Kemudian SPM THR ini masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji, tunjangan atau penghasilan bulanan. Jadi nanti akan ada pertama SPM THR gaji. THR gaji untuk PNS, TNI, ataupun anggota Polri. Ini untuk pembayaran THR komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Kemudian ada SPM THR P3K untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di situ khusus untuk pembayaran THR P3K-nya. Kemudian ada SPM THR pejabat negara khusus untuk pembayaran THR bagi para pejabat negara. Ada juga SPM THR untuk PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri ya. Nah, untuk para pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah, lembaga non struktural, BLU, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi. Dan terakhir ada SPM THR tunjangan kinerja atau sering kita singkat SPM THR Tukin. Ini untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja. Kemudian perlu kita pahami juga bahwa THR maupun nanti gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan akan dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asabri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yang di luar pensiunan atau pegawai aktif ya, apakah itu PNS, anggota TNI Polri, PPNPN, P3K, pembayaran THR-nya itu melalui KPPN yang ada di seluruh daerah wilayah Indonesia. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Interest, informasi yang kita dapatkan dari Pak Sem yang memang expert nih dalam bidang penyaluran THR. Mungkin karena informasi yang kita dapatkan sudah sangat jelas nih. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, bagaimana sih Pak progres penyaluran THR di kementerian lembaga ataupun Pemda di lingkup Sumatera Utara? Baik, terima kasih Mbak Diva. Jadi untuk pembayaran THR tahun ini kita sama seperti tahun lalu juga monitoring melalui aplikasi Omspan, online monitoring sistem pelaksanaan dan anggaran negara. Nah, di Omspan tersebut kita pantau setiap hari ya. Berdasarkan monitoring hari ini 28 Maret 2024 hingga pagi tadi ya pukul 8, kita bisa lihat di sana ada data target atau pembanding. Target atau pembanding ini menggunakan data pembayaran gaji ataupun penghasilan di bulan Maret 2024. Terpantau di bulan Maret 2024 ada 669 satker. Dan THR yang sudah dibayarkan juga telah terrealisasi 669 satker. Artinya seluruh satker yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini telah tersalurkan THR-nya. Kemudian dari sisi jumlah penerima, targetnya itu adalah 84.248 penerima. Sedangkan yang sudah dibayarkan THR-nya ini ke 85.504 penerima. Dari sisi nilai THR, targetnya itu adalah 459,26 miliar rupiah. Dan yang telah terrealisasi THR-nya 454,40 miliar rupiah atau 98,94% dari target. Artinya bisa dikatakan sudah hampir seluruhnya ya telah tersalurkan THR ini kepada seluruh satuan kerja yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk pembayaran THR lingkup pemerintah daerah, kita juga sudah membagikan link kepada Pemda melalui KPPN
untuk diisi oleh Pemda ataupun KPPN-nya sebagai alat monitoring pembayaran THR tersebut. Jumlah Pemda yang ada di wilayah Sumatera Utara ini ada 34, ada 1 pemerintah provinsi dan 33 pemerintah kabupaten kota. Dan di link tersebut sudah seluruhnya mengisi, artinya mereka seluruh Pemda ini yang 34 telah mengalokasikan THR ke seluruh ASN Pemdanya dengan jumlah penerimanya itu adalah 182.746 penerima dan dengan nilai sebesar 2,33 triliun rupiah. Nah, demikian untuk progres penyaluran THR baik untuk KL pusat, instansi vertikal pusat maupun THR untuk di lingkup Pemda. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Interest progres penyaluran THR di Provinsi Sumatera Utara. Semoga penyaluran THR kita di tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan THR juga dapat diterima oleh seluruh pihak yang memang berhak menerimanya sehingga membawa manfaat bagi dalam mendukung perekonomian di negara kita khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Baik Mbak Diva, sebelum ditutup Mbak Diva saya ada pantun. Nah, boleh Pak, ya. Silakan Pak. Ya, ini untuk para pemirsa Sobat Interest yang ada dimanapun berada saat ini, pantun terakhir untuk penutup perjumpaan kita pada podcast kali ini berhubungan dengan THR dan di bulan Ramadan. Memandang Danau Toba dari kaldera. Cakep. Pemandangannya sungguh indah dan mempesona. Artinya Pak? Euforia THR masih sangat terasa. Jangan lupa sisihkan untuk zakat dan sedekah bagi kaum duafa. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Interest, pantun dari Pak Sem. Demikian Sobat Interest Sumut telah kita simak bersama obrolan terkait pembayaran THR di tahun 2024. Akhir kata, saya Diva dan tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dalam menjalankan tugas di bulan yang penuh berkah. Sampai jumpa di podcast Toba berikutnya. Harmonis, objektif, responsif, pemanas, solid, jadi tas buat korupsi.